Di episode kedua ini, gua bakal bahas keuntungan-keuntungan lo belajar second brain dan dampaknya buat kepentingan hidup lo ke depannya. Well, mari kita bahas. Siapa sih yang gak mau kerja lebih santai, tapi bisa menghasilkan sesuatu hal yang maksimal? Second brain bisa mewujudkan itu. Setelah lo mulai bangun second brain, lo akan dapat seabrek manfaat yang bakal kerasa dalam hidup lo. Gue rangkum nih beberapa hal yang menurut gue itu paling impactful. Pertama, jelas stres itu berkurang drastis. Informasi yang numpuk, informasi yang penting atau nggak penting, itu nggak bakalan bikin kepala lo meledak lagi. Kenapa? Karena second brain itu ngebantu lo mengkurasi informasi mana yang penting, yang umum, dan yang nggak penting. Otak lo jadi nggak overload lagi, pikiran lebih tenang, dan lingkungan digital lo pun lebih rapih dan jernih. Jadi, fokus lo meningkat. Istilahnya itu peace of mind. Oke. Kedua, lo bisa nemuin apapun dengan lebih cepat. Ibaratnya lo punya Google AI pribadi buat otak lo sendiri. Semua catatan, semua ide, atau fakta yang pernah lo simpan di second brain tinggal lo search di dalam hitungan detik. Gak ada lagi drama panik scroll ribuan catatan lama cuman buat nyari satu informasi doang. Hemat waktu lah istilahnya. Well, yang ketiga, ilmu yang lo dapet itu bisa kepake secara lebih maksimal. Lo udah habisin waktu ikut webinar, let's say baca buku, nonton kursus online. Nah, second brain ini bikin semua insight itu gak akan hilang dengan percuma. Ibaratnya, lo bisa unlock full value dari setiap hal yang lo pelajarin. Setiap ide atau tips berharga, lo bisa tangkap dan lo simpen, siap dipakai kalau misalkan lo mau buka itu kapanpun dan dimanapun. Lama-lama, lo bakal ngeliat koleksi pengetahuan lo tumbuh jadi aset yang berharga. Dan kerennya, lo bisa bangun perpustakaan lo sendiri tanpa aturan yang rumit. Lo simpan aja hal-hal yang menurut lo penting dan ngena banget buat lo. Bisa dari personal, bisa dari kampus, atau bisa dari kerjaan lo atau usaha lo, atau apapun yang sedang lo ingin rencanakan atau lo ingin lakukan. Gak usah takut misal, wah harus rapi banget gitu ya. Menurut gue itu santai sih, karena sistem second brain ini suatu saat juga nanti seiring berjalan waktu akan menemukan polanya sendiri sesuai dengan yang lo inginkan gitu. Keempat, produktivitas lo itu bakal naik level karena semua referensi udah kasih penerapi. Lo bakal lebih banyak nyari action, lebih sedikit nyari-nyari. Waktu yang biasanya habis buat cari file beribu-ribu file itu hilang. Sekarang bisa dialihin buat ngejain hal yang benar-benar penting dan kreatif. Proyek-proyek lo itu pun mulai jadi cepat ngerjainnya, cepat kelarnya, karena setiap langkah didukung sama catatan yang lengkap di second brain. Intinya, lo bisa kerja lebih pinter, bukan lebih keras. Terakhir, lo bisa bener-bener off pas udah waktunya istirahat. Second brain itu bikin lo berani shutdown kerjaan tanpa was-was. Soalnya lo tahu semua detail tugasnya, semua ide, semua to-do list, semua work progress itu udah ke-tracking dengan aman. Punya sistem terpercaya gini bikin lo bisa tidur nyenyak, nikmatin weekend tanpa dihantui perasaan aduh gue lupa dengan sesuatu gak ya gitu. Secara mental menurut gue itu bikin gue ngerasa lega banget. Gimana? Mantep kan? Semua benefit tadi ujung-ujungnya itu bikin hidup lo lebih tenang, lebih terarah, lebih kreatif. Daripada lo maksa otak lo ngapalin semua dan stres sendiri, mending lo invest waktu lo. Invest dulu lah beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu untuk bikin sistem eksternal yang ngejalanin fungsinya buat lo. Oh inget ya, tujuan second brain ini bukan bikin lo jadi robot disiplin yang kaku, tapi justru ini biar bisa lo jadi lebih santai, jadi diri lo sendiri, biar lebih santai fokus dengan apa yang emang penting buat lo. Sementara otak kedua ini, si second brain ini yang bekerja di belakang layar gitu. Kalau udah ngerti keuntungannya, gue yakin lo makin semangat pengen mulai. Nah, di episode selanjutnya
gue akan mulai masuk ke langkah-langkah membangun second brain lo. Si step pertama menurut gue kita ambil dari metode code ya, itu adalah capture. Gimana caranya kita nangkep ide dan informasi penting biar nggak kabur. Ini fondasi awal banget, jangan sampai kelewatan ya. Well, sebelum lanjut, coba deh tulis di komentar. Dari semua manfaat second brain tadi, mana yang paling pengen lo rasain? Drop jawaban lo di bawah, gue pengen tahu. Dan kalau lo suka insight kayak gini, jangan lupa pencet like dan subscribe biar makin banyak orang tahu manfaat second brain. See you di video berikutnya. Kita bakal bahas capture. Stay tune.